Coba Mbak Betty kan udah baca nih. Nah, apa nih Baru sebagian kesan-kesan nih. dan apa pemikiran-pemikiran yang bisa di-share buat teman-teman yang hari ini nonton live-nya Mbak Betty di Chit Chat? Apa nih? Artinya, rugi loh nggak punya buku ini karena ada bla 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 bla. Coba dong Mbak Iya. Betty, ayo dong promosi dong. Ini buku Yuk. ini, wih, komplit banget, komplit. Pokoknya kalau kita bener-bener mau sukses di bisnis debt ini, aduh, ini di dalamnya, masya Allah. Pokoknya Nah, luar biasa deh. Saya baru lihat judulnya padahal nih. belum baca Udah semua lihat, ya. belum. Baru lihat Artinya, ya judul-judulnya, ah, bab-babnya gitu ah, ya. Itu udah luar biasa banget, komplit. Profil perusahaan komplit. eh, mm-mm. Secara tim gitu. Jadi kita tuh harus menjadi tim untuk melaksanakan sistem yang sudah ada gitu. Jadi mensistemasikan diri kita untuk bisa sukses di bisnisnya. Gitu. Karena Artinya, sistem yang ah, berikan itu udah bener-bener luar biasa deh nih pokoknya. Nggak ya, ada bisnis yang secara sistem ya, saya secara, saya baru nyaman bisnis tuh benar-benar di sini. Walaupun saya dulu sempat vakum ya. Dulu sempat vakum nih. Sampai mau biasa emang dilepas begitu. tuh Edi. Berarti ya. Nah, Pengalaman artinya berharga gini, banget itu. artinya gini, bukunya yang buku Babeh itu boleh dibilang sangat Benar-benar pedoman itu. iya betul, sangat bermanfaat ya sebagai istilahnya kalau kita kayak misalnya kapal tuh mau kemana pakai kompas ya, arahnya mau kemana gitu. Nah, Iya. buku Babe itu seperti kompas di bisnis ini Iya, ya, betul, Mi. yang memang bisa langsung dibaca, dipahami ya, bahkan mungkin dipraktekkan setelah itu, bener nggak? Ya, tanpa harus kita mungkin dalam kondisi seperti ini ada upline yang cuek ya, ada upline yang nggak care sama jaringannya, atau mungkin justru menghilang, nggak ada, ini kemana ya upline gue gitu kan ya, mau tanya tentang apa, bingung mau kemana. Nah, di buku itu di sini komplit banget. Komplit ya. Oke, artinya gini. Banget nih. Buat teman-teman jaringan yang cantik. Belum punya. Yang belum punya. Bener banget. Segera beli bukunya. Iya, tuh kata Mbak Wulan solutif. Solusi apa solutif ya gitu. Jadi yang belum punya buku Babe, nah harganya 120.000 ya. 120.000 kalau beli di nggak sebanding ya sama isinya nih, sama ilmunya, betul. Luar biasa banget. Karena gini, saya waktu pernah ketemu Babe di acara di Ruko ya, Bunda Wulan juga inget nih, Babe itu tidak jual buku, tapi memberikan ilmu. Benar kalau saya bilang ya. Jadi untuk 120.000 itu cuman harga ditambah cetak lagi, aja, Mi. iya ongkos cetak itu ditambah lagi dapat cashback loh kalau beli sama stokis ya. Kalau beli di Gramedia tidak dapat cashback. Tapi kalau beli di stokis itu dapat cashback sebesar 20% atau 24.000 nominalnya. Nah, nanti itu akan langsung ditransfer loh. Iya, nanti di bulan depannya. Jadi cashback waktu saya input langsung dapat kok. Iya, waktu saya input itunya di input dapat, cuman di transfernya kalau nggak salah sih nunggu setiap tanggal 1 deh kalau nggak salah ya. Saya juga nggak pernah lihat, yang penting input aja. Langsung ya. Saya kemarin kan langsung ditransfer. Alhamdulillah. Tuh teman-teman. Tuh kalau kata Kang Aming dadi wong ki mesti solutif. Nah, solutif itu artinya penuh dengan solusi. Bener nggak Kang Aming ya? Kang Aming keren banget ya. Jadi gitu. Ini jadi sekalian kita tuh promo bukunya Babe gitu loh. Karena mungkin di saat pandemi seperti ini kan ada keterbatasan ya, ada keterbatasan teman-teman
mencari ilmu, untuk mencari ilmu, mencari gitu. masukan, ya, mendapatkan informasi-informasi gitu ya. Kalau toh pun misalnya, bisa juga, itu juga harus physical distancing, kemudian ya kan harus pakai masker, ya jelas lah harus pakai masker, kemudian pakai tangan panjang, baju tangan panjang, ya, cuci tangan, ya, dan itu mungkin juga terbatas waktunya, tempat pun juga dibatasi. Kalau di resto tuh nggak boleh 50% kapasitas, iya betul. Nah, cus deh, yang belum punya bukunya Babe, langsung order ke stokis kesayangan teman-teman jaringan cantik, tentunya masih tersedia. Di saya juga masih tersedia. Promosi. Ini kertasnya bagus banget loh, Mi, dalamnya. Kayaknya kalau nggak salah tuh banyak gambar-gambarnya deh. Iya, jadi kita nggak boring. Iya, jadi gambarnya tuh jadi lebih komunikatif lagi ya. Iya, mungkin ada sebagian orang yang nggak suka baca terlalu naratif tulisan gitu ya. aja gitu. Itu naratif kan nih. Tuh, nah sekarang sebetulnya kayaknya emang Babe tuh tahu apa yang kita perlukan deh. Masya Allah. Terima kasih ya Babe. Babe itu selalu tahu, selalu pengertian, Be. Semoga Babe sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Mbak Betty, ini kan sudah 8 bulan kira-kira COVID ya, dari bulan sebenarnya sih dari bulan 1 ya, Januari sebenarnya sudah ini ya. Kemudian bulan 3, 4, 5 itu lagi heboh-hebohnya. 6, 7, 8 ini masih aja. Nah, 8 bulan sudah berlalu, artinya sudah 1 semester lewat ya. Kira-kira nih pengen tahu nih teman-teman, agendanya Mbak Betty ada nggak nih kegiatan offline deket-deket ini atau gimana? Untuk deket-deket ini kan ternyata PSBB kan diperpanjang lagi nih, Mi. Paling tapi kalau untuk beberapa orang sih nggak masalah ya. Saya rasa kita tetap pakai protokol yang ada gitu. Paling nanti pengen ngadain home sharing lagi gitu, kayak dulu yang deket-deket aja lah gitu. Nih, ada permintaan bongkar bonusnya nih. Kumpul. Aduh, ayo, ini ada challenge dari teman-teman. Tuh, Mama W Cilegon, mau tahu dong bonusnya berapa sekarang, Mbak Betty? Terus Namku Amoria Edi kepo juga. Kamiludin Aziz pokoknya 15 besar wes. Mbak Wulan back, Mam, kepo. Mbak Iis Amoria nih, Mbak Iis ya, Mbak Iis Ruko, Mbak Isya. Ayo bongkar dong bonusnya, ikut kepo. Nah, ayo. Aduh, disebutin nggak enak nih nyebutin ini. Nah, nggak enak nyebutin nominal. Ini aja pakai apa istilahnya, pakai antara gitu ya. Gitu. Sekarang aku kasih ini deh. Antara kasih clue ya, Mbak Betty tinggal bilang iya atau enggak gitu ya. Iya dah. Dengerin yang nanya ya. Oke, kita nggak mau bicara di bawah 50 jetong ya. Kita nggak mau bicara di 50 jetong ya. Oke, 50 ke 75. Ya sekitar itu lah. Deng dong. Kan dulu dong. Iya apa enggak nih? Deng dong. Iya sekitar itu deh. Soalnya kan naik turun, Mi. Untuk ini aja bulan kemarin deh. Bulan kemarin deh. 50 ya, di sampai 75. Tepat banget range-nya itu range. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Sebelum COVID, ayo. Range-nya 100 sampai 125. Ya. Mami pinter banget sih. Loh, ini kan pakai ilmu pakai ilmu tebak-tebakan, tebak-tebak manggis gitu. Tuh ya, teman-teman yang kepo. Mbak El nih, ada Mbak El ya, udah kejawab ya. Bonusnya dari Mbak Betty Amorea, Mbak Betty. Namanya Mbak Eko Nurbaiti. Amin. Itu kata Mbak 250 juta. Amin bungkus. Amin.
Iya, itu kan tadi ini di range ya. Ya, Tapi nggak tahu juga nih, bener nggak nih, jujur nggak nih Mbak Betty gitu loh. ya pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu. Oke, nah, oke Mbak Betty, kalau semisal nih Mbak Betty kan ada jaringan ya, jaringan di bawah Mbak Betty ini ada yang istilahnya mungkin masih aktif, ada yang kurang aktif, ada yang Ada betul-betul yang udah nggak aktif. demotivasi, ya Mm-mm. mau aktif tapi apalah daya kondisi tidak Lagi kayak mensupport gini. gitu, jadi akhirnya Iya. demotivasi, artinya motivasinya tuh jadi menurun. Nah, boleh nih Mbak Betty di acara ini kasih apalah seperti motivasi buat khusus nih jaringannya Mbak Betty. Silakan. Uh, uh, buat teman-teman member Dev semuanya dan khususnya untuk jaringan BT01, kondisi saat ini memang kita nggak bisa hindarin ya, jadi kita harus tetap jalanin gitu. Apapun kondisinya kita harus tetap jalanin dan dengan rasa syukur supaya kita jalaninnya ringan gitu. Walaupun ya ini nggak mudah ya, tapi kita harus tetap semangat. Kalau bukan kita sendiri yang menyemangati diri sendiri, siapa lagi gitu. Kalau orang lain hanya kasih motivasi atau apa, tapi tetap balik lagi ke diri sendiri. Kalau kitanya nggak mau menyemangati diri sendiri, itu nggak akan ada artinya motivasi dari orang sehebat apapun gitu, Mi. Jadi ayolah kita terus bergerak, terus melanjutkan bisnis ini, karena bisnis ini benar-benar sayang kalau harus ditinggalkan. Dulu saya sempat mau meninggalkan bisnis ini, cuman karena mungkin masyarakat masih sayang sama saya dan Allah juga masih sayang, dan akhirnya saya bisa balik lagi ke bisnis ini gitu. Amin. Dulu ID saya tuh hampir mau saya lepas nih waktu gitu tahun berapa? Iya, itu pengalaman yang sangat berharga banget. Jadi bisnis ini kita jalanin bisnis itu harus benar-benar dengan ridho suami nih. Ridho suami itu penting banget nih. Nah, saya jalanin beberapa bisnis itu tanpa ridho suami itu semuanya ambiar. Ambiar, suami, ya betul. Karena suami hanya suruh saya fokus di bisnis ini. Cuman saya waktu itu kan mencela ke sana ke sini ya, Mi ya. Bisnis ini yang saya ikutin, bisnis itu saya ikutin gitu. Tadi ya tanpa hasil karena emang nggak ada ridho suami di situ. Jadi ketika suami ridho, Allah pasti ridho dan kita juga ridho. Insya Allah hasilnya pasti memuaskan. Baik, gitu. Memuaskan. Oke. Duh, pokoknya untuk aku terharu. Tetap semangat gitu. Aku terharu nih kalau udah ngomongin suami nih. Iya, Mi. Bener-bener itu dulu masa-masa apa ya? Ya gitulah, jalanan nggak jelas gitu, Mi, dulu. Masa-masa kegelapan ya. Masa-masa kegelapan. Masa-masa labil. Pokoknya intinya kita harus fokus deh, Mi. Fokus konsisten di bisnis ini, karena kita lihat orang-orang yang leader-leader yang memang udah fokus, benar-benar fokus dari awal, itu hasilnya kayak Mbak Sarah, Mbak Ririn, Mbak Fitria, Mbak Wulan, dan network builder semuanya itu kan fokusnya bener-bener ya full tilt gitu, semuanya semua all out, istilahnya all out ya. Pokoknya fokus hanya satu titik aja gitu. Nah kita kalau kayak kita kan masih ya kesana kesini gitu masih. Tapi itu godaannya, Mi, godaan untuk fokus itu bener-bener, Mi. Ada masuk sana, masuk twing. Aduh, kalau kita nggak kuat bener-bener. Karena ini di sini momennya nih ya, di sini momennya karena beberapa waktu lalu lah, sebetulnya udah beberapa yang ya saling curhat gitu ya, bahwa aduh ini mau sampai kapan seperti ini. Akhirnya ada beberapa member yang padahal sudah bagus, sudah punya jaringan, sudah tupo tiap tanggal 1 ya, pokoknya berjalan bagus, tiba-tiba dia pindah ke lain hati yang katanya lebih menjanjikan, dan itu pindahnya itu kayak bedol desa, artinya
jaringannya diboyong juga. Iya, sebetulnya sungguh sayang ya kalau menurut saya, sungguh amat sayang karena saya yakin kok suatu saat nih ini kita nggak akan begini terus tuh, insya Allah nggak akan begini terus. Pasti nanti ada satu waktu kita akan bisa kayak misalnya titik balik kita untuk bisa seperti sebelum COVID gitu. Nah, Mbak Betty, untuk yang terakhirnya nih, karena ini waktu kita sudah mendekati. Mbak Betty, kalau ada seorang upline yang nonton Mbak Betty sekarang ini, ya seorang upline yaitu Mbak Sarah Amorea, Mbak Sarah Humaira gitu ya. Apa yang mau Mbak Betty sampaikan ke Mbak Sarah? Silahkan, monggo. Saya mau ngucapin terima kasih banyak karena melalui beliau saya bisa kenal bisnis ini, dan ketika saya hampir jatuh pun Mas Sarah yang ngangkat lagi gitu Mi. Wah pokoknya aduh ini saya merinding jadinya. Bener-bener deh untuk Mas Sarah saya nggak bisa balas, hanya Allah yang bisa membalas. Semoga semua hajatnya Mas Sarah terwujud, selalu diberi kebahagiaan dan juga kemuliaan, ditinggikan derajatnya. Pokoknya hanya Allah yang bisa membalasnya Mi. Pokoknya amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Mbak Sarah denger ya. Iya, Mbak Sarah Amorea, mudah-mudahan nonton. Mbak juga, Mbak Wulan, terima kasih banyak. Dulu saya hampir nyerah itu Mbak Wulan sama Mbak Sarah yang ngasih motivasi dan juga jaringan saya. Padahal jaringan saya udah saya titip-titipin ke Mbak Wulan sama Mbak Sarah. Titipin. Nah, iya. Panti asuhan. Iya gitu tapi. Pokoknya Mbak Wulan, Mbak Sarah, saya selalu makasih banyak semuanya. Iya. Apalagi manajemen Dep. Mami juga. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Oke. Nah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Betty. Lengkapnya Mbak Eko Nurbaiti ya. Eko Nurbaiti. Sering dipanggilnya Pak Eko loh, Mi. Sering dipanggil Pak Eko. Karena Ekonya itu disangkanya jadi Pak Eko ya, padahal Bu Eko. Oh salah, Bu Eko Nurbaiti. Ya, jadi beliau yang sudah berbonus besar ini juga sama dengan yang lain di saat pandemi ini juga mengalami satu penurunan. Ada juga mengalami jaringannya juga demotivasi, tidak semangat. Nah, tapi membuat Mbak Betty ini istilahnya menyerah ya, tapi tetap ya Mbak Betty tetap melakukan pembinaan walaupun sangat terbatas. Jadi buat teman-teman lain yang sudah mulai oleng, sudah mulai demotivasi, mudah-mudahan dengan menyimak obrolan dengan Mbak Betty ini semangatnya bisa timbul kembali, motivasinya bisa, energinya bisa bertambah lagi ya, semangatnya. Jadi jangan sampai, kalau bisa sih ya, kalau ini memang suatu pilihan, jangan dilepas. Bisnis ini jangan dilepas ya. Pertahankan. Karena pertahankan sampai nanti suatu saat satu titik akan pasti menjadi titik balik ya, balik betul. Kita kembali lagi menuju puncak, istilahnya seperti itu ya. Kita tinggal tunggu, kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Nggak mungkin ini pandemi akan terus menerus, nggak akan mungkin ya. Itu saya yakin, sangat yakin. Oke, terima kasih waktunya buat Mbak Betty yang sudah hadir di chit-chat kita. Mudah-mudahan Mbak Betty selalu sehat. Amin. Ya, Mami juga. Bonusnya tambah sehat. Amin. Juga. Dan jangan lupa di Ruko mau ada kegiatan lagi, insya Allah. Pasti, ya udah bisa hadir ya. Amin. Oke. Buat teman-teman yang sudah menyimak, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih
buat terima yang kasih sudah teman-teman semua iya yang sudah nih nyimak. sudah menurun nih karena emang udah mau habis ya. Tadi udah sempat 130-an. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita nanti Alhamdulillah. akan berjumpa kembali minggu depan. Jangan lupa di acara 1 jam bersama Bunda Wulan ya. Tepatnya tetap hari Selasa, nanti judul atau temanya akan kita informasikan. Oke? Oke, Mami. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Laptop one the Sukses semua. best. Amin. Tunggu dan tunggu. Oke, hari ini cuaca di Sawangan di daerah saya sangat cerah sekali. Ya, mudah cenderung panas lah ya di Depok ini. Tapi memang beberapa waktu lalu sempat juga hujan ya, tapi nggak terlalu, ya hanya hujan sebentar. Nah sekarang ini masih musim panas ya, masih lagi panas-panasnya. Oke, kita tunggu seseorang yang sangat luar biasa di jaringan cantik ya. Nah, 80. Sudah 80 orang saya sebelum ini tamunya datang dan menampakkan diri di layar ini, saya kasih dulu deh. Apa ya, biasanya kan Mami kalau chit-chat ada pantun ya. Nah, boleh deh pantun ya. Oke, mudah-mudahan saya ingat. Ya, pantunnya adalah jalan-jalan ke kota Tuban. Nah, Tuban itu Jawa Timur ya teman-teman. Oke, jangan lupa membeli apa tuh? Nah kan saya lupa. Jangan lupa beli ketan. Ya, jalan-jalan ke kota Tuban jangan lupa membeli ketan. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua bahagia, tidak kesepian. Yeay. Ingat juga. Oke, ini mana nih? Coba. Atau saya sebut aja ya beliaunya, Mbak Betty. Mbak Betty, Mbak Risa asyik. Apa aja boleh, Ibu. Mbak Betty, tolong di klik. Mami ke Tuban beli ketan. Jauh banget beli ketan. 1, 2, 3, yeay! Ini dia Mbak Betty. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita senada ya warnanya hari ini. Iya, kompak ya. Blue. Cucak meong gitu loh. Padahal nggak janjian ya, Mi? Kita nggak janjian loh, beneran. Enggak, sehati ternyata kita. nyambung ya, nyambung. Iya. Jadi hari ini kita berbiru-biru ria. Oke Mbak Betty, apa kabar nih? Aduh kangen deh sama Mbak Betty, jarang ketemu nih. Iya nih Mi. Sehat Mbak Biasanya Betty? ketemu terus. Alhamdulillah Mas, sehat selalu. Iya, soalnya Mbak Betty kan suka hadir di ruko ya dulu ya. Iya. Bawa putranya tuh yang lucu banget tuh, yang gembil-gembil gitu ya. Jadi kita udah lama nih gara-gara ada pandemi, kegiatan-kegiatan offline di ruko. Sementara kan jadi nggak berlangsung dulu ya, ini dulu lah, diem dulu gitu ya, berhenti dulu sementara. Oke, jadinya baru ketemu ini ya kita ya, ketemu lagi. Alhamdulillah Iya, baik ya. Alhamdulillah. Mami Gimana? apa kabar? Alhamdulillah. Aku alhamdulillah Mbak Betty sudah punya cucu. Mantap. Iya berarti ini kalau dulu Mami sekarang Oma ya. Wow, Oma pengen dipanggil Oma. Omanya kekinian, Oma Malai gitu. Iya. Oma Galuh. Mbak Betty, kita sapa aja nih. Siapa tahu ada teman-temannya Mbak Betty yang sudah join di chit-chat ini. Coba disapa. Coba nih, ada siapa banyak nih? Tadi ada Teddy ini, ada Marin. Halo Marin. Ada siapa lagi tuh? Rin Yeniar ya? Rin Depok, iya. Rin Yeniar ya, oke. Mbak Rin. Salam buat semua, ada Mbak Endah. Mbak Endah, Mbak Bilkis. Nah itu Mbak dia tuh, Risa Meranti. Salam buat cucunya Om Anies, terima kasih.
Oke, Stokis Oh Amoria iya, Solo, Mbak Dian, Mbak Dian ya, Mbak Dewi Mbak Jayanti, Tami, Mbak Tami, ya Mbak Jogja Sol loh Putri. Jogja. Aduh, saya pengen banget loh Pokoknya ke buat Jogja. semuanya deh salam ya. Iya. Oke, terima kasih. Yuk kita ngobrol-ngobrol ringan-ringan, cicet-cicetan ya, cicet ria kalau Iya, kata Kang Aming. Gini nih, boleh. gini nih, kok gini nih, gitu tuh ya boleh. Mbak Betty, Mbak Betty, Ya, ya teman-teman nih nih. ya, teman-teman ini pengen Hai tahu Mbak loh Wulan. Mbak Betty. Iya, Teman-teman tuh pengen tahu Mbak Betty. Mbak Betty nih ya benar-benar mengagetkan. Coba mengagetkan. Kita kemarin sempet ada kayak meeting gitu. Terus disebutkan bahwa Mbak Betty itu adalah satu dari 15 top 15 lah ya, top 15 yang berbonus. Berbonus inilah ya berbonus top ya, berbonus top. Pokoknya top 15 dalam hal bonus gitu. Nah, masih ya kan Mbak Betty sampai sekarang ya, kan? Nah, kita pengen tahu nih. Cuman sebelum masuk ke situ, saya mau nanya-nanya dulu boleh ya? boleh Nah, dong. kesehariannya Mbak Betty ngapain aja sih kalau hari-hari? Kalau sekarang sih paling di rumah aja nemenin anak-anak PJJ. Ya, ibu rumah tangga biasa, Mami. Masak buat Putranya berapa Mbak keluarga. Betty? Ada juga. Mbak Betty? Oh, jadi yang kecil yang si masnya itu yang kecil ya? Iya, yang kedua. Kalau yang besar udah SMP kelas 3, Mi. Oh, alhamdulillah. Perempuan Yo. apa cowok? Cowok. Cewek cowok. Dua-duanya jagoan. Oh, dua-duanya Jadi jagoan, saya paling mantap. cantik di rumah. Iya tuh aku lihat tuh dapurnya kayaknya yang beresin Mbak Betty doang tuh dapur. Iya, nggak ada Ada di temennya IG-nya. beresin, Mi. Nah, oh jadi Mbak Betty ini adalah ibu rumah tangga, 2 orang anak ya Mbak Betty. Iya, alhamdulillah. Kesehariannya kalau misalnya udah sekolah belum yang kecil? Yang kecil kelas 1, Mi. Kelas 1. Oh, si Mas itu yang kecil yang suka diajak-ajak itu kelas 1? Iya. Udah kelas 1 SD. Oh gitu. Nah, berarti sekarang ini kan musimnya belajar online ya. Berarti setiap Iya, harinya setiap harinya Iya, tuh jadi guru ini ya sebentar. nemenin jadi guru ya. Iya. Jadi itu dilema banget ya jadi guru Iya, Mi. online guru nemenin anak di rumah. Saya tuh ada yang denger nih, katanya ada yang gurunya nggak mau ngajar, nggak mau ngasih privat karena apa? Karena COVID. Tapi benar juga ya, kalau privat kan berarti kan datang ke Ketemu, rumah si. iya. Tapi ya banyak Itu juga dilematis. kok, banyak yang ya tergantung wilayah juga sih, Mi. Ada yang temu tatap muka, ada yang masih online. Nah, Mbak Betty, Ya, kalau benar ya Mbak Betty kan sudah levelnya diamond ya Mbak Betty ya, iya, diamond Mi. ya, oke. Ya. Dulu tuh Mbak Betty kenalnya Amoria itu gimana sih Mbak Betty? Boleh dong diceritain. Boleh. Jadi gini, awalnya tuh sebenarnya suami saya itu satu kerjaan sama upline saya, yaitu Mbak Sarah cantik. Nah, satu kerjaan. Mak Sarah ya, Jadi, Mak Sarah Humaira. Iya. Satu kerjaan dengan suami saya, dan biasalah namanya orang promosi ya, suami saya ditempelin busa. Gitu. Oh, gitu. Awalnya tuh yang diajak join suami, cuman suami kan namanya cowok mungkin awal dulu banget itu tahun 2014 nih. Sebelum PT Dev malah kan. Tahun 2014. Oh. 14. Jadi sebelum PT Dev malah. PT Dev ya, karena PT Dev itu kalau nggak salah 2015 bulan Juni ya. Iya. Oh jadi Mbak Betty itu udah sebelum itu kenal ya dengan produk. Amoria. Ya. Terus gimana habisannya? Jadi suami saya dibusain gitu kan, biasaan demo. Nah, terus dikasihlah sampel yang
Ya, yang dulu kan harga yang 50.000 itu Mi, yang satu bar dipotong 8. Ya, kita bilangnya waktu itu tuh yang kayak terasi ya. Iya, itu sabun terasi. Harganya luar biasa, saya juga kaget. Kita bilangnya seperempat deh kalau nggak salah. Seperempat ya, seperempat bar 50.000. Iya, nah dikasih sampel yang seperempat bar itu entah dipotong berapa gitu ya Mi. Pokoknya kecil banget lah, namanya juga sampel ya kan. Nah akhirnya dibawain sampel, tapi saya yang pakai. Nah pas saya pakai itu ternyata kok enak ya di wajah. Ini kelebihan produk kita nih, sekali pakai tuh langsung kerasa enak gitu di wajah. Nah kebetulan saat itu memang ada keluhan Mbak Betty. Nah ini sebelumnya saya mah kan kerja ya Mi ya. Jadi setiap di angkot itu ngelihat wajah orang-orang yang seger gitu, tanpa bedak gitu kan ada ya, kalau yang perawatan salon itu pasti mukanya seger banget tanpa bedak juga gitu kan. Nah dalam hati tuh pengen banget punya wajah kayak gitu, pengennya seger, cerah gitu, nggak kusam, walaupun tanpa bedak gitu. Cuman saya kan orangnya nggak suka yang perawatan gitu, nggak suka Mi. Terus kira-kira ada nggak ya produk yang kayak gitu. Udah berganti-ganti produk lah yang ada di TV ya, cuman saya nggak berani pakai yang abal-abal nih. Jadi saya pakai yang ada di TV aja. Cuman ya gonta-ganti nih, ada iklan baru saya coba. Korban iklan juga ya. Iya, pernah jadi korban iklan. Korban iklan banget pokoknya. Ada yang baru saya coba, Terus belakangan karena emang usia saya waktu itu udah 30 plus, saya butuhin yang anti-aging ya, anti-aging. Nah ternyata pas saya pakai produknya malah muka saya tuh kayak gorengan nih. Kayak gorengan tuh maksudnya gimana? Berminyak nih. Minyaknya bisa diperes kali. Iya, jadi gitu. Emang produk anti-aging itu kan harus ada kayak semacam kolagen serum gitu ya. Cuman ya gitu, di wajah itu malah semakin siang itu semakin berminyak nih. Jadi saya di situ nggak puas. Iya, ganti lagi gitu. Dan akhirnya pas saya lihat suami saya bawa sabun, ini sabun apaan? Waktu itu kan kebetulan ponakan juga pakai ya, karena ada masalah jerawat. Pas beli yang harga 50.000 itu, wah sabun 50.000 sebesar ini nih, sebesar apa? Terasi atau penghapus nih, penghapus yang hitam itu kan? Iya, penghapus benar, penghapus ya. Penghapus boxy. Tapi dalam hati kalau emang kualitasnya bagus sih, kenapa enggak gitu kan? Dan akhirnya dicobalah, ternyata enak. Nah, akhirnya suami sebenarnya diajakin join, nggak mau Mi. Jadi dilempar. Karena bapak-bapak kali ya? Iya, nggak mau waktu itu kan emang nggak ada kan Mi. Iya benar. Kata suami saya, udah istri saya ajak aja, kali aja mau, kata suami ke Mbak Sarah. Dan akhirnya Mbak Sarah juga ngajaknya nggak secara langsung. Jadi ada kontak dulu kan zaman BBM ya Mi ya. BBM itu majang status, posting status, terus BC ya, broadcast. Nah dari situ saya lihat ada manfaatnya, ada testimoninya, apa iya ya kata saya cuman sabun kok bisa buat ngatasin masalah-masalah kulit gitu kan. Terus akhirnya saya tertarik lah.